Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa ummatal mukminin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah rabbil alamin, puji beserta syukur kita iringkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah telah mengajarkan kepada kita pandai bersyukur. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita iman yang kuat, memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa taat kepada Allah Azza wa Jalla ikhlas karena semata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nikmat iman itu dari dalam diri kita, tidak mencabut nikmat beramal itu dari dalam diri kita, karena seburuk-buruknya musibah yang menimpa seorang hamba adalah musibah yang menimpa agama mereka. Musibah dunia tidak akan pernah luput dari seorang manusia, tapi ketika musibah agama yang menimpanya, maka itulah seburuk-buruknya musibah. Kemudian salat teriring salam kita aturkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berharap kita kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita nikmat untuk bisa bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diizinkan juga untuk mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumul mahsyar. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, tak terasa oleh kita hari ini kita telah memasuki 19 Ramadan. Artinya kita telah berada di penghujung bulan Ramadan, yang pada inti bulan Ramadan itu justru ada terletak di beberapa hari kemudian. Maka beruntung orang-orang yang menyadari hal ini dan telah mempersiapkan diri mereka untuk menyambut 10 terakhir bulan Ramadan, dan beruntung mereka yang tidak memiliki kesadaran akan demikian. Sebagaimana sebelum datangnya bulan Ramadan kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan tersebut sehingga kita pun bisa beramal saleh. Hanya saja 19 hari bulan Ramadan kita lalui, apa perkara yang telah kita kerjakan, apa perkara yang telah kita lakukan, apa perkara yang telah kita biasakan, apa perkara yang telah kita ikhlaskan. Masyarul muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, alhamdulillah kita pun telah mendengarkan banyak kajian, telah mendengarkan banyak tausiah dan tausihat dari para asatidzah mengenai bulan Ramadan ini, amalan-amalan yang dapat menuntun kita untuk dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini tidak akan lepas dari apa pembicaraan yang telah dibicarakan oleh para asatidzah lainnya. Hanya saja sebagai bentuk pengulangan bagi kita mengingat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil iktibar dari pelajaran-pelajaran yang beliau berikan dan tauladan-tauladan yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin yang Allah muliakan, maka inti tema pembahasan kita pada hari ini adalah mengenai sedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang paling dermawan dan bertambah kedermawan beliau di bulan Ramadan. Tentu hal ini menjadi pemicu bagi kita mengapa Rasulullah bisa demikian.
Kita telah mengetahui kenapa kita belum bisa demikian. Tentu ada hal yang perlu kita jawab. Dalam kesempatan kali yang berbahagia ini, ketika yang berbicara itu adalah faktor iman, maka apapun bentuk amalnya, seberat apapun dia, pasti bisa dilaksanakan. Tapi kalau faktor pendorong melakukan amal itu bukan karena iman, seringan apapun amal tersebut terasa berat untuk ditunaikan. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan, ketika kita mendengarkan sabda-sabda Nabi SAW dan kita mengetahui apa yang telah beliau sampaikan, lantas kita imani, maka insya Allah itu akan menjadi pemicu utama kita untuk beramal. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Qala ya Rasulullah, "Hada nansuruhu mazluman fa kaifa nansuruhu zaliman?" Qala ta'khudhu fawqa yadayhi. Kata Rasulullah, tolonglah saudara kalian yang berlaku zalim dan yang dizalimi. Para sahabat mengatakan, kalau orang yang dizalimi, kami bisa nolong ya Rasulullah. Tapi kalau orang yang dizalimi, gimana cara nolongnya? Maka kata Nabi Muhammad SAW, ta'khudh fawqa yadayhi. Kau cegah dia, kau tahan dia, kau ingatkan dia, jangan kau biarkan. Itu bentuk cara menolong orang yang bermaksiat, menzalimi satu sama lain. Dan dalam hal ini ada motivasi bagi kita bagaimana bersosialisasi dengan cara ketika bertemu dengan orang-orang yang tidak benar. Ada perintah amal ma'ruf nahi munkar di dalamnya. Kalau ini terjadi di dalam masyarakat kita, maka berkewajiban bagi kita untuk mengingatkan orang-orang yang terlalaikan, mengingatkan orang-orang yang terlanjur terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Kewajiban bersama, dan itulah bentuk perintah Nabi. Kata Nabi, unsur, tolonglah. Maka kita wajib menolongnya. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Maka beberapa hadis yang kita akan bacakan dalam hal ini berkaitan dengan dorongan bagi kita untuk menolong orang-orang yang lemah dan menolong orang-orang yang dizalimi. Orang-orang yang lemah dan orang-orang yang dizalimi itu adalah orang-orang yang sangat mendapatkan perhatian dari Allah. Bahkan di antara sabda Nabi SAW, doa yang akan segera diijabah oleh Allah adalah justru doa orang-orang yang dizalimi dan doa orang-orang yang Allah uji mereka dengan kemiskinan. Mereka mendapatkan keistimewaan dari sisi Allah. Maka ketika kita memperlakukan mereka dengan cara terbaik yang Allah ajarkan, kita pun akan memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tolonglah saudara-saudaramu, dan dalam hal ini siapapun dia, termasuklah di dalamnya keluarga kita, termasuklah di dalamnya anak istri kita, termasuklah di dalamnya juga bahkan di lingkungan kita, termasuk semuanya. Asalkan dia masih menjadi saudara, tolong jangan dibiarkan. Rangkul sebisa mungkin, rangkul sebaik mungkin. Kemudian Jabir radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, yang surul rajulu akhahu zaliman aw mazluman, in kana zaliman falyanhahu wa in kana mazluman falyansurhu. Hendaklah seorang itu menolong saudaranya yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Apabila dia berbuat zalim, cegah dia. Apabila dia adalah orang yang dizalimi, maka tolong dan bantu dia. Maka ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kuasa dalam hal ini, mempunyai kemampuan dalam hal ini, maka kita dituntut untuk berlaku adil, melihat secara objektif, lebih mendahulukan kepentingan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan hal yang demikian, maka Allah pun akan ada bersama kita. Tapi kalau justru kita sebaliknya, maka Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita.
Sebagaimana pertolongan Allah itu sangat cepat, begitu juga hukuman Allah sangat cepat. Allah berlaku adil dalam setiap hukumnya, sebagaimana Allah berlaku adil dalam setiap hukumannya. Masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan dalam kabar dari Rasulullah SAW ini kita juga mengetahui bahwa manusia ini meskipun dia beragama Islam, ternyata karakter mereka tidak bisa lepas daripada berbuat zalim. Dan boleh jadi ini adalah kita sendiri. Sebelum kita melihat atau berkaca bahwa yang melakukan itu orang lain, ada yang menzalimi, ada yang dizalimi. Boleh jadi yang melakukan zalim itu kita sendiri. Kita yang menzalimi orang lain. Zalim dalam arti kata kita mengambil atau tidak memberikan hak pada hak yang berhak. Itu yang disebut dengan zalim. Maka syirik merupakan kezaliman yang paling besar. Karena apa? Karena kita tidak memberikan hak kepada yang berhak. Hak apa? Hak ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ketika kita mengambil hak ketuhanan, di mana Allah itu adalah Tuhan yang patut untuk diibadahi semata, dimintai pertolongan semata, dimintai perlindungan semata, dan ketika itu diberikan kepada makhluk, berarti kita berbuat zalim kepada Allah, tidak memberikan hak yang semestinya kepada yang berhak. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Begitu juga halnya ketika kepada makhluk. Jangankan kepada manusia, kepada binatang ternak saja itu seorang bisa dikatakan berbuat zalim. Pernah kita dengarkan riwayat ada orang yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena orang ini punya seekor kucing, lantas itu kucing dizalimi. Bagaimana wujud zalim kucing? Dia kurung itu kucing dalam rumah, kemudian tak diberi makan dan tak diberi kesempatan untuk cari makan. Walhasil kucing pun mati dalam keadaan kelaparan. Ini zalim, dan justru ini yang menyebabkan dia masuk dalam neraka Allah. Dahsyat perbuatan zalim ini Bapak Ibu. Seandainya kita mengetahui perbuatan zalim itu begitu dahsyat hukumannya, demi Allah mungkin kita tidak akan bergerak di atas dunia ini. Takut kita berbicara takut zalim, menghukumi takut zalim, mentindak takut zalim. Walhasil kita menjadi orang yang hanya diam. Tapi dengan berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tuntun kita bagaimana sikap kita ketika kita berbuat zalim, bagaimana sikap kita ketika melihat ada orang yang berbuat zalim. Masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka perintah Allah ini wajib dilaksanakan, bukan hanya sifatnya sunnah. Ya, perintah Allah itu mencakup dua hal, terkadang wajib, terkadang sunnah. Ya, tapi dalam perkara ini hukumnya wajib. Tetapi kadar wajibnya itu berbeda-beda, tergantung akan kemampuan masing-masing. Hal ini disinyalir oleh Rasulullah SAW. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Ketika kita melihat terjadi sebuah kemungkaran, kezaliman, maksiatan, wajib hukumnya kita untuk mencegah. Wajib hukumnya bagi kita untuk mengingatkan dengan cara dan tahap yang berbeda. Mampu dengan kuasa, lakukan. Tak mampu, minimal dengan lisan. Tak mampu juga, minimal adalah dengan hati kita. Ini bentuk penolakan kita kepada kezaliman yang terjadi. Maka perintah Rasulullah mengatakan unsur akhwata zaliman wa mazluman hukumnya adalah wajib. Masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka persoalan zalim menzalimi ini ketika terjadi di atas dunia, Allah tidak hanya memberikan hukuman kepada mereka ketika di akhirat. Kalau di akhirat sudah jelas, bagi orang yang menzalimi sudah jelas dia akan mendapatkan hukuman.
Dan di antara bentuk pertobatan seorang hamba kalau berkaitan dengan hak-hak anak Adam adalah tak akan mendapatkan ampunan atau ditangguhkan ampunannya kepada orang itu selama orang itu belum mengembalikan haknya. Bahaya enggak? Bahaya. Ini setiap manusia itu punya hak yang disebut dengan di antara maqasid syariah, diturunkannya syariat Islam itu untuk menjaga 5 perkara: akal, harta, keluarga, jiwa, dan agama. Maka 5 hal ini merupakan hak insaniyah. Kalau bahasa sekarang HAM. Maka kelima hak ini telah dijaga oleh Islam. Turunnya seluruh hukum berkaitan dengan hukum-hukum dalam agama Islam untuk menjaga 5 perkara ini yang disebut dengan maqasid syariah. Dan di antara salah satunya adalah agama, nama baik. Dalam hal ini, ketika kita menyebarkan suatu fitnah lantas mencoreng nama baik orang yang tidak melakukannya, berarti dia telah mengambil salah satu hak orang tersebut. Ketika dia hendak bertobat, mesti melakukan kembalikan itu nama baiknya. Hal ini pernah terjadi ketika disebutkan oleh para ulama bagaimana seandainya kami adalah orang yang pernah berbuat zalim kepada saudara kami dengan cara kami mencoreng nama baiknya, tetapi dia sudah terburu meninggal. Apa kata para ulama mengenai hal ini? Maka cara yang paling bisa dilakukan satunya adalah ceritakan lagi kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Ma'asyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dalam hal ini kita benar-benar diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak berbuat zalim. Kemudian masuklah kita kepada tema yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu keutamaan bersedekah dan berinfak di jalan Allah. Sedekah dan infak pernah kita kupas bahwa perbedaan sedekah dan infak. Kalau infak itu bisa kita lakukan di jalan Allah, bisa kita lakukan tidak di jalan Allah, itu infak. Setiap harta yang kita belanjakan dan kita keluarkan itu namanya infak, membelanjakan, mengeluarkan, itu infak. Makanya setiap kata-kata infak itu disebut di jalan Allah, supaya kita diartikan benar-benar membelanjakannya tepat sasaran di jalan Allah, bukan di jalan yang lain. Lantas bagaimanakah kita menginfakkan harta di jalan Allah? Apa yang dimaksud dengan di jalan Allah? Maka kita dengarkan hadis-hadis Nabi SAW. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidaklah setiap hari di pagi hari seorang hamba itu hidup kecuali ada 2 malaikat yang turun ke bumi. Lantas berkata satu di antara duanya, "Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak dengan ganti yang lebih baik." Dan satu lagi berkata, "Ya Allah, celakakanlah orang yang menahan diri dari berinfak pada hari ini." Ini malaikat tiap hari itu mendoakan orang yang berinfak. Maka keinfakan yang kita lakukan 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 itu mendapatkan keberkahan karena langsung didoakan oleh malaikat. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Di dalam hadis ini ada sinyalir waktu terbaik untuk berinfak. Kata para ulama, berdasarkan hadis ini, maka hendaklah setiap insan berupaya untuk tidak menyia-nyiakan waktu menjelang syuruk, waktu menjelang terbitnya matahari tanpa berinfak. Maka itu diantara waktu yang paling afdal untuk berinfak. Oleh karena itu, bagi bapak ibu yang sudah alhamdulillah istiqomah terbiasa untuk datang ke masjid, itu bisa mengamalkan hal yang demikian. Kita bawa uang 1.000, 2.000, kita bawa uang 10.000, 20.000, berapapun jumlahnya, datang ke masjid infakkan.
Ya, karena salah satu jalan Allah untuk diinfakkan itu adalah masjid. Ataupun dengan cara yang lain. Ada orang-orang, ada siapapun yang kita bisa berikan infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sekurang-kurangnya Bapak Ibu punya semacam kenceng di rumah masing-masing. Kemudian setiap subuh berangkat sholat iktikaf di masjid sampai waktu syuruk, maka sebelum berangkat ke masjid masukkan dulu beberapa rupiah ke dalam kotak kenceng tersebut. Lantas dalam waktu tertentu seminggu ataupun sebulan buka lagi ke kotak kenceng atau dalam waktu tertentu itu kemudian berikan di jalan Allah berupa ke masjid umpamanya, untuk pembangunan masjid, untuk kemakmuran masjid, atau menolong orang-orang yang membutuhkan, ya, baik karib kerabat ataupun tetangga atau yang kita tidak kenal, maka ini semua akan bernilai pahala. Yang dinilai itu memang nilainya, Pak. Memang nggak bisa dipungkiri nilai ibadah orang yang berinfak 100.000 dengan orang yang berinfak 10.000 itu belum tentu sama. Dari segi nilai sudah berbeda. Di samping itu juga nilai keikhlasannya. Banyak ikhlas itu jauh lebih baik ketimbang sedikit tidak ikhlas. Sudah sedikit nggak ikhlas saja. Banyak ikhlas ini jauh lebih baik. Dan cara berinfak yang terbaik juga, nanti ada pembahasan tentang adab-adab berinfak, adalah berusaha menyembunyikan infak kita. Memang sirran wa alaniyatan dalam berinfak itu berlaku. Berinfak terang-terangan, berinfak sembunyi-sembunyi, dua-duanya sama-sama dipuji oleh Allah. Tapi tetap Allah katakan wa in tukhfuha fa huwa khairun lakum. Kalau engkau sembunyikan itu jauh lebih baik. Tapi memang kita nggak bisa. Apakah setiap infak itu bisa lakukan sembunyi? Jawabannya juga belum tentu bisa. Karena mungkin saja akan terjadi kita berinfak bersedekah yang secara terang-terangan. Tapi dalam hal ini maksudnya adalah ketika pun kita harus berinfak secara terang-terangan, tak perlu terbersit dalam hati ini nama saya harus disebut, nama saya kok nggak disebut, dan itu tidak perlu. Ketika kita berinfak, pada hakikatnya kita berinteraksi bukan dengan orang yang kita berikan infaknya, tapi kita berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yut'imuna at-ta'ama 'ala, ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan mereka pun memberikan makan kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, dan kepada para kawan. La nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Dalam hal ini kami tidak ingin ucapan terima kasih dan kami tidak ingin balasan, tapi kami hanya inginkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami takut akan pada hari yang sangat panas. Ya, itu yang didambakan, itu yang diharapkan dari setiap infak yang diberi. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Dari hadis Abu Hurairah juga Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal, wa ma zada Allahu 'abdan bi 'afwin illa 'izza, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu 'azza wa jalla." Akhrajahu Muslim. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menambahkan kepada seorang hamba yang memaafkan kecuali kemuliaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan tidak ada seorang pun yang bertawaduk karena Allah kecuali Allah pasti Allah akan tinggikan derajatnya. Tiga langsung disebutkan istimewaan dalam hadis ini. Pertama, yang namanya harta tidak akan berkurang kalau diinfakkan. Ya, bagi belanjaan mungkin berkurang, tapi kalau sudah diniatkan sedekah infak itu nggak akan berkurang, bertambah terus. Kemudian yang kedua, manusia yang suka memaafkan, maka setiap orang yang suka memaafkan, walaupun dia tidak mendapatkan, misalnya ada seorang berbuat salah sama kita, lantas dia pun lupa untuk minta maaf, tapi kita sudah maafkan, maka Allah tambahkan kemuliaan. Kemudian tidak juga orang yang bertawadhu, hatinya rendah hati kepada orang lain, meskipun dia adalah orang berilmu, meskipun dia orang yang paling banyak amal, meskipun dia adalah orang yang kaya, meskipun dia adalah orang yang dermawan, meskipun dan seterusnya, tapi dia tetap tawadhu, rendah hati, illa rafa'ahu Allahu 'azza wa jalla, maka Allah pasti akan mengangkat derajatnya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala
maka 3 keistimewaan ini hendaknya terkumpul dalam hati kita. Bersedekah enggak ragu, kemudian gemar memberi maaf. Ya, kalau minta maaf itu juga sama-sama baik. Ya, tapi terkadang memberi maaf ini yang kalau minta maaf maksud saya itu sudah sama-sama baik, tapi memberi maaf ini yang terkadang berat. Kemudian yang ketiga, tetaplah bertawadhu, berendah hati kepada sesama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, "Man tasaddaqa bi 'adli tamratin min kasabin thayyibin wa la yaqbalu Allah illa thayyiban, fa inna Allah yaqbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum fuluta hatta takuna mithlal jabal." Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah, siapa yang bersedekah dengan sebutir tamar kurma yang didapatnya dari usaha yang terbaik yang dia miliki, maka sesungguhnya Allah tidak menerima sedekah kecuali dari yang baik. Maka dalam hadis ini ada isyarat dari Rasulullah bahwa tidak semua harta yang diinfakkan di jalan Allah itu diterima. Yang pasti itu harta akan ditolak apabila harta itu didapat dari cara yang haram, dari cara yang tidak benar, dari cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan niat ini saya korupsi sedikit aja, ya, korupsi 10 juta nanti setengahnya diinfakkan ke anak yatim, halal gitu. Tak ada seperti itu. Infaknya tak diterima, malah berlipat ganda. Kenapa? Salah pemahaman. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau ingin memberikan harta di jalan Allah, berikan yang terbaik. Apalagi kalau kita betul-betul yakin ini harta yang kita dapatkan hari ini halal, itu berkah sekali untuk diinfakkan. Jangan pilih harta yang syubhat. Ini syubhat waktu saya, udah infakkan aja lah, jangan aman. Itu jalan terbaik juga, tapi itu belum tentu berkah, belum tentu diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau jelas-jelas haram. Apalagi nih, kalau jelas-jelas kata-kata yang haram seperti harta riba, ya, ini supaya suci hartanya atas dia infakkan. Harta riba memang tak boleh dimakan Bapak Ibu, dimakan tak boleh, dipakai tak boleh. Tetapi cara satu-satunya cara untuk bertobat dari harta riba yang sudah terlanjur kita terima adalah dengan cara belanjakan harta itu untuk kepentingan umum, buat kepentingan umum. Ya. Umpama ini ada masjid yang sedang ditegakkan, ya, boleh tak kita menerima sumbangan dari harta riba yang harta riba ini maksudnya harta yang sudah jelas-jelas riba. Ya. Tapi kita tidak perlu pula sebagai DKM bertanya dulu ketika ada yang menyumbangkan harta 1 juta, Pak maaf Pak, ini harta riba atau bukan? Tidak perlu kita bertanya gitu. Tapi kalau kita jelas tahu betul ini harta pasti harta riba, tidak diterima, ya tidak diterima. Tetapi kalaupun diterima itu boleh, cuman pembangunannya bukan untuk masjid, tapi untuk sarana umum. Bagaimana cara sarana umum? Mungkin parkirannya bisa dipakaikan atau toiletnya bisa dipakaikan. Ya, tapi kalau untuk bangunan masjidnya tidak dipakaikan dari harta riba, karena Allah menolak. La yaqbalullahu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Ya. Dan pendirian sebuah masjid di atas takwa itu jauh lebih Allah ridhai. Jadi tidak semua pendirian masjid itu Allah ridhai. Ya, di dalam surah Taubah Allah menyebutkan tentang bagaimana orang-orang munafik mereka pun berlomba-lomba mendirikan masjid ingin menyaingi masjidnya Nabawi, yang masjid yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi? Allah hancurkan masjid mereka. Kenapa? Karena mereka berasas dari pendirian masjid itu dasar ingin menyaingi masjid tersebut, masjid Nabi SAW, menyesatkan umat di dalam masjid tersebut. Ini sangat berbahaya. Jadi harta yang kita infakkan hendaklah harta dari harta yang terbaik. Misal kita sudah kerja 1 bulan dengan alhamdulillah dengan cara segala macam yang kita yakini itu baik, dapat kita harta gaji dari itu, atau kita berjualan dapat harta dari penjualan, kita tahu kehalalannya, kita infakkan, itu Allah terima. Ya. Tapi kalau harta-harta yang lain, misalkan berjudi, menang judinya, atau misalkan undian, ya,
menang tunggalnya, dapat hadiah 10 juta, 20 juta. Alhamdulillah. Saya alhamdulillah juga kan. Setelah alhamdulillah, ini biar berkah dikeluarin minta 10%, kemudian dia berikan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah telah mengabarkan hal yang demikian. Kata Rasulullah tadi, man tasaddaqa, siapa yang bersedekah bi'adli tamratin, dari sebesar satu biji kurma, min kasbi thayyibin, dari usaha terbaiknya, la yaqulullahu illa thayyiban, pasti Allah terima, karena Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Fa inna Allah yaqbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibiha. Allah akan terima itu infak dengan tangannya, kemudian dengan tangannya juga Allah akan tumbuh kembang biakkan itu hartanya di sahibiha, bagi pelaku infak. Makanya orang yang berinfak itu pasti akan berkembang. Dan ini yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau tinggalkan semua harta bendanya di Mekah. Padahal beliau orang paling kaya, orang yang sangat kaya, saudagar terkenal di masa jahiliyah. Tapi begitu beliau masuk Islam, beliau ingin hijrah, beliau tinggalkan itu semua karena Allah. Sesampai di kota Madinah, Abdurrahman bin Auf itu ditawarkan ini dan itu, dan beliau berterima kasih, tidak cukup. Karena beliau punya keahlian, kejujuran dan kebaikan, beliau hanya minta tolong tunjukkan kepada pasar. Maka ditunjukkan itu pasar. Maka dengan memodalkan 1 dinar atau 1 dinar, kemudian beliau pun mulai berdagang. Dan teknik berdagang orang dulu itu yang diajarkan Rasulullah itu masya Allah sekali kan. Jadi ketika orang itu berdagang, dia dengan 1 dinarnya dia dapat misalkan untung 2 dinar. 1 dinar dia infakkan, 1 dinar dia ambil lagi untuk modalnya. Begitu seterusnya. Akhirnya harta itu berkembang terus. Kenapa? Karena harta yang diinfakkan akan dikembangbiakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kata Rasulullah, kama yurabbi ahadukum fulutan hatta takuna misdal jabal. Sebagaimana kalian itu mengumpulkan kerikil, maka lama-lama menjadi bukit. Seperti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembangbiakkan yang namanya harta infak. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain, rajulun ataahu Allahu malan fasallatahu ala halakati bil haqq ay infaqi, wa rajulun ataahu Allahu hikmatan wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak boleh kita berbuat hasad. Ya, dalam hal apapun tidak boleh hasad. Jangan sampai kita hasad satu sama lain, satu jamaah dengan jamaah lain, satu pengurus dengan pengurus lain, satu imam dengan imam lain, satu ustaz dengan ustaz lain, satu pemimpin dengan pemimpin lain, satu pedagang dengan pedagang lain. Tak boleh hasad intinya. Satu saudara dengan saudara lain, tak boleh hasad intinya. Kecuali objek hasad yang kita hasadkan itu 2 saja dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Yang pertama, seseorang yang kita lihat dia punya harta, tak banyak ataupun tak sedikit, nah intinya dia punya harta, lantas dia rajin sedekah. Ini kita, masya Allah, itu bapak kok istiqomah sekali sedekah. Kita dulu waktu di kuliah di Jakarta, Pak, ada satu masjid namanya Masjid As-Salam, letaknya di Pasar Minggu. Jadi di komplek tersebut setiap subuh, masya Allah, bapak itu sudah tua renta, ya usia sekitar lebih 70 tahun. Ya, kita baru pindah tinggal di sekitar komplek itu. Jadi setiap subuh bapak itu pasti datang sholat subuh berjamaah di masjid. Selalu ada, mau hujan nggak hujan beliau datang. Dan beliau kalau jalan tugas orang satu nampak jalannya. Dan datangnya beliau itu selalu lebih sering, lebih awal dari yang lain. Jadi ya kita karena di masjid waktu itu kita tahu selalu berbunyi setiap kali beliau masuk itu kotak infak langsung tang tak berapa rupiah yang beliau infakkan, tetapi selalu beliau berinfak di setiap datang ke masjid. Sampai suatu ketika setelah itu kita sudah selesai kuliah,
Jadi 2 tahun yang lalu datang ke Jakarta lagi, sholat aja masih itu, ya 2 kali sholat subuh. Tetapi setelah itu kita nggak dengar lagi, nggak ada sholat atau infak bunyi lagi. Gitu. Akhirnya tanyakan kepada teman yang jadi imam di sana. Pas ditanyakan ternyata dia udah wafat. Artinya yang menghentikan beliau dari infak itu hanya kematian. Sebelum datang kematian beliau istiqomah berinfak. Karena apa Bapak Ibu? Seperti kita katakan tadi, memang yang dinilai dalam infak itu nilai nominalnya juga penting. Ya, keikhlasannya penting. Dan yang lebih penting lagi di antara itu semua adalah keistiqomahannya. Berinfak kita 100.000, tapi sebulan lagi baru berinfak 100.000. Mana yang lebih baik? Berinfak kita 10.000 atau 1.000, tapi tiap hari kita berinfak. Maka yang setiap hari ini jauh lebih baik. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena keistiqomahannya. Kata Rasulullah SAW, lakukan amal soleh walaupun sedikit, tapi istiqomah adalah yang berterusan. Cuman kita dalam hal ini selagi bisa banyak, kenapa sedikit? Gitu ya. Memang kita ingin istiqomahnya. Selagi kita banyak, bisa banyak, kenapa sedikit? Ya, karena keinginan seorang muslim itu dia selain untuk beramal, dia akan mencari amal prioritas, ya, amal yang terbaik. Makanya setiap para sahabat Nabi itu dia bertanya kepada Rasulullah, ya, Islam apa yang terbaik? Wahai Rasulullah, amalan apa yang terbaik? Wahai Rasulullah, dia nanya yang terbaik. Walaupun sama tahu itu baik, tapi dia tanya yang terbaik. Kenapa? Karena dia tidak ingin melewatkan kesempatan yang ada. Maka kepada orang yang demikian kita boleh iri. Boleh iri. Dalam arti kata kita juga ingin seperti mereka. Kemudian kepada siapa lagi? Orang yang Allah beri dia kemampuan, hikmah, ilmu yang mana dia amalkan, wa yu'allimuha, lantas dia ajarkan. Kita boleh iri melihat ada anak-anak berusia remaja, tapi masya Allah itu amalan anak bagus. Ya. Masya Allah dia pandai ngayomi adik-adiknya, masya Allah dia pandai ngajak teman-temannya. Para remaja ini, masya Allah dia pandai semua strukturnya. Kita iri dalam arti kata, ya Allah itu anak soleh sekali, itu anak itu baik sekali, karena saya kapan seperti itu. Iri dia dengan anak itu boleh, ya, boleh. Jadi para remaja, ya, ketika kita melakukan hal yang karena Allah Subhanahu Wa Taala, lantas diirikan dari oleh orang lain, beruntung, ya beruntung. Ya, ini adalah bentuk iri yang dibolehkan. Nah, masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, maka itulah bentuk motivasi dari Rasulullah SAW untuk senantiasa kita berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah ayat Allah Azza wa Jalla mengatakan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada setiap banyaknya pembicaraan yang rahasia. Maka dalam ayat surah An-Nisa ini ayat 114 itu beliau Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kita, la khaira fi katsirin min najwahum, dari omongan obrolan rahasia yang sembunyi itu tidak ada banyak kebaikan. Jadi kalau ngomong, kalau berbicara dengan rahasia-rahasia, itu apa yang dibicarakan itu jadi objek juga catatan oleh malaikat. Kecuali kata Allah, man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, 3 perkara. Kalau yang dibicarakan itu adalah tentang sedekah atau tentang suatu perbuatan kebajikan atau bagaimana menyelesaikan perkara yang ada di antara manusia, ini baru boleh. Ya, siapa mereka? Pertama, berkumpulah para DKM membicarakan ini gimana caranya supaya masjid ini, ya, masyarakat itu gemar bersedekah. Semakin banyak yang bersedekah, masyarakat berarti semakin berkah di masjid. Kenapa? Karena masyarakatnya itu melakukan amalan yang dicintai oleh Allah. Jadi bukan hanya semata dengan memberi banyak uang, tapi motif utamanya bagaimana membentuk hati setiap masyarakat itu mau bersedekah. Karena setiap kali sedekah dilakukan berarti dalam keberkahan. Nah, ini maka berkumpul DKM kemudian bicarakan, maka ini baik. Atau tentang suatu perkara kebajikan lain, ini
apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan masyarakat, ya, untuk kebaikan masjid, untuk kebaikan siapapun dia, atau islahin bainan nas, memperbaiki hubungan seseorang. Ini biasanya para hakim, ya, para konsultan, kemudian ya, orang-orang punya kuasa tentang ini. Maka saya berkumpul, ini gimana menyelesaikan perkaranya, atau semacam Pak RT, Pak RW gitu ya. Ketika ada persengketaan segala macam, maka berkumpul, ini gimana cara penyelesaiannya. Maka ini dinilai baik, langsung dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 114. Tapi lakukan itu semua dengan keadilan. Masyaallah muslimin Allah muliakan. Kata Allah, ini catatannya, lanjutan ayat 114 surah An-Nisa ini, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Siapa yang melakukan hal yang demikian tadi karena benar-benar mengharapkan ridha Allah, fasawfa nutihi ajran 'azima. Pasti kelak kami akan berikan kepadanya pahala yang berlimpah-limpah. Ya, ini motivasi. Artinya di sini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita lakukan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Allah pun katakan di dalam surah Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun bentuk infak yang engkau beri, pasti Allah akan ganti. Ya, pasti Allah akan ganti. Kemudian kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala muliakan, masih dalam firman Allah surah Al-Baqarah 272, Allah sebutkan, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Kebajikan apapun, harta baik apapun yang kalian infakkan, pasti itu akan berulang lagi kepada diri kalian. Maka harta yang kita berikan untuk seseorang, untuk sekelompok orang, untuk suatu kepentingan masyarakat, untuk kepentingan masjid dan seterusnya, ya, kepentingan dakwah, kepentingan jihad, pendidikan dan seterusnya, maka apapun bentuk infak yang kita berikan, itu kebaikannya berulang lagi kepada kita. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini riwayat Hakim dan disahihkan Imam Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in fi dhilli shadaqati hatta yufsala bainan nas. Setiap manusia akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai nanti ditetapkan hukum setiap manusia. Jadi di masa penantian nanti itu kan antara satu peristiwa akhirat dengan peristiwa akhirat yang lain, itu masa penantian panjang. Ya, kita semua nanti hari kiamat udah hancur seluruh alam semesta ini, kemudian kita dibangkitkan satu persatu. Setelah itu tidak langsung turun hukuman, dibuat dulu masa penantian panjang sekali. Dan dalam ayat yang disebutkan maka satu hari di sisi Allah itu 1000 tahun bagimu. Jadi kalau misalkan 1000 tahun umumnya, kalian 1000 Pak. Berapa hari kita harus menunggu? Baru setelah itu datang hari masa-masa berikutnya. Ada masa hisabnya, ada masa penimbangannya, ada masa sengketanya, apa namanya istilahnya, ya, masa tanya jawabnya dan seterusnya, sampai ke siratnya, sampai kepada melewati suatu jembatan yang di situ ada neraka Allah di bawahnya dan di ujungnya ada surga. Itulah akhir dari perjalanan kita. Kata Rasulullah SAW, maka dalam setiap masa penantian itu manusia akan ada di bawah naungan sedekahnya. Jadi kalau di rumah ini kita di dunia ini kita berlomba-lomba bawa rumah yang megah atau memiliki payung yang bagus, ya, kendaraan yang bagus, tujuannya apa? Supaya nggak kena panas, kalau hujan supaya nggak basah. Maka di akhirat itu nggak ada lagi. Untuk mendapatkan itu cara bangunnya gimana? Sedekah di dunia. Dengan sedekah di dunia semakin banyak sedekah dan semakin ikhlas, baik kuantitas dan kualitasnya, maka semakin megah nanti bentuk naungan atau bangunan-bangunannya nanti di akhirat. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kepada neraka Allah meskipun hanya dengan sebutir kurma. Ini bisa dipahami dengan makna kita berinfak dengan sebutir kurma, atau kita jangan mengambil kurma sebutir kurma dengan cara yang haram. Dua-duanya sama benar dengan amanah. Takutlah kepada neraka dengan sebutir kurma. Kita temukan kurma, ini kita tidak tahu ya, kalau kurma di masjid ini, insya Allah ini sudah bersama dengan
Tapi kalau ini makanan kita temukan di mana gitu, ragu kita, ini milik siapa? Apalagi kalau ini milik orang miskin, lalu kita makan, itu menjadi bahaya sekali. Ittaqun nar wa kita takut, ini saya makan, selesai jual, siapa? Nanti bukan hak saya, masuk neraka. Maka itu bagian dari hadis ini. Atau yang kedua, kita berinfak memang karena nggak punya apa-apa, cuma punya tamar, kurma, kita infak kurma. Maka ini juga bagian daripada hadis ini. Masyarakat muslimin yang Allah muliakan. Maka intinya adalah apapun yang kita infakkan itu akan diterima oleh Allah dengan melihat kualitas infaknya, cara berinfaknya, istiqomah infaknya. Kualitas infak itu hati, ikhlas tidak. Kemudian cara infak itu diatur juga di dalam Islam. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, dalam surah Al-Baqarah juz 3 itu disebutkan alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adha. Orang-orang yang mendapatkan infak sampai 700 kali lipat ganjarannya itu, ya dia 3 kali lipat. Siapa? Mereka yang istiqomah infak fi sabilillah. Kemudian dalam cara berinfak itu dia tidak melakukan 2 hal. Pertama, dia tidak menyakiti hati orang yang menerima infak. Kemudian yang kedua, dia tidak menyebut-nyebut lagi infaknya. Kalau ini dilakukan, tidak diterima infaknya, bahkan melaknat Allah dapat. Dalam sebuah hadis yang lain, Allah melaknat orang yang al-mannan. Siapa itu al-mannan? Mengungkit-ungkit lagi kebaikan, mengungkit-ungkit lagi infak yang diberi. Itu al-mannan. Jadi menyakiti dan tidak mungkin-mungkin lagi. Ini cara berinfak. Maka semakin kita tidak lakukan itu, semakin besar pahala yang diterima. Kemudian konsisten dalam infak juga akan menjadi penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dalam perkara ini kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairus shadaqati ma kana an dhahri ghina wa bada' liman ta'ul." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ini perkataan Abu Hurairah disebut dengan hadis marfu. Hadis marfu itu yang menyampaikan itu sahabat, tapi mengaitkannya dengan Rasulullah. Dia mengatakan langsung perkataan. Jadi begini, biasakan kalau itu begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah, berkata Rasulullah. Ini namanya hadis. Tapi ada hadis yang ketika berkata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, langsung menyebutkan hadis tanpa mengatakan qala Rasulullah. Ini hadis. Maka dalam hadis ini dikatakan khairu as-shadaqati ma kana an dhahri ghina. Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang diberikan an dhahri ghina. Ya, an dhahri ghina itu ketika dibutuhkan. Ya, misalkan kita justru membutuhkan makan. Kita punya makanan, kita mau makan, lantas ada yang minta makanan itu, kita butuh makan, kita dahulukan orang lain. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Maka dikisahkan dalam suatu peperangan, sahabat itu ketika hampir mati, ya udah pada kehausan semua. Ini pas mau minum, temannya minta haus, gitu ya, menandakan kehausan. Gak jadi dia minum, dia kasih ke temannya. Begitu yang kedua mau minum, dia dengar yang ketiga juga minum. Ini kehausan, maka dia kasih yang ketiganya. Ketika ketiganya yang dikasih, udah keburu wafat. Mau diberikan lagi kepada yang kedua, udah wafat juga. Yang pertama udah wafat juga, wafat semua, dan semua dalam keadaan baik. Ya. Maka memberikan, dan ini menyalahkan juga dan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak dikatakan memberikan sesuatu kebaikan sampai engkau memberikan sesuatu yang terbaik yang kau miliki. Wabda biman ta'ul, dan mulailah berikan kepada orang yang terbebani. Ya. Orang yang terbebani, mana yang paling banyak bebannya kita berikan. Kalau hutang kita lunaskan hutangnya, kalau miskin kita punya kebutuhannya, anaknya putus sekolah kita sekolahkan dia, maka ini akan mendapatkan predikat sedekah yang terbaik. Masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ya, demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita untuk
bisa bersedekah dengan harta benda yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan Allah jadikan bulan Ramadan ini bulan terbaik dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan terlebih atas penyampaian ini mohon dimaafkan. Walaupun ada yang benar itu dari Allah, adapun yang salah dan keliru itu dari saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan ampunan dan rahmat untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.